Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, keberadaan orang percaya di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai garam. Suatu tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sudahkah kita menjalankan fungsi kita sebagai garam dunia dengan benar? Dunia ini penuh dengan kebobrokan dan bisa dikatakan dalam proses membusuk karena dosa. Karena itu, keberadaan orang percaya sebagai garam dunia sangat dibutuhkan. Menjadi garam dunia berarti menjadi kesaksian bagi orang lain. Melalui hidup kita, seharusnya banyak jiwa yang diselamatkan, sehingga proses pembusukan dunia karena dosa dapat diperlambat. Sebagaimana Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, begitu pula tugas kita sebagai garam dunia adalah menebarkan pengaruh bagi jiwa-jiwa di sekitar kita. Mungkin banyak orang di sekeliling kita telah menempuh hidup yang tidak benar. Ada yang terlibat narkoba, perselingkuhan, korupsi, dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Adakah karena kesaksian hidup kita mereka bisa bertobat? Saudara-saudariku yang terkasih, kesaksian hidup kita harus terus mengalir hingga Tuhan Yesus datang kelak. Sayang, tidak sedikit orang percaya yang tidak bisa menjadi garam dunia karena hidupnya setali tiga uang dengan orang-orang dunia, karena tetap saja berkompromi dengan dosa, sehingga susah dibedakan mana orang yang percaya dan yang bukan. Jika garam menjadi tawar, berarti telah kehilangan fungsi dan pastilah sudah tidak berguna untuk apapun. Garam tawar adalah garam yang telah hilang kegunaannya.
ia hanya akan dibuang dan diinjak-injak orang. Saudaraku, kita menjadi tidak berguna bagi Tuhan maupun bagi manusia. Orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi kesaksian sama dengan garam yang telah menjadi tawar. Saudara-saudariku yang terkasih, garam akan menjadi garam bila ia dalam fungsinya jelas dan terasa. Demikian pun halnya dengan hidup Kristen seorang pengikut Kristus. Kekristennya harus tampak dengan jelas. Kehadirannya harus dapat dirasakan. Bukan saja dalam gedung gereja dan bukan saja di dalam pertemuan rayon atau kring, melainkan justru dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam cara memperlakukan pelayan toko, dalam cara memesan makanan di restoran, dalam sikap terhadap pembantu rumah tangga atau karyawan, dalam cara bermain, mengemudikan atau memarkir kendaraan, dalam buku-buku yang dibaca, berinternet atau bermedsos positif, dan sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, garam dan terang harus mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kamu adalah garam dunia. Garam itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Garam digunakan untuk memberikan cita rasa pada masakan, mengawetkan makanan, serta membantu proses penyembuhan. Seperti halnya garam yang tidak kelihatan dalam masakan, tetapi memiliki pengaruh yang kuat untuk memberi cita rasa. Demikian hendaknya kehidupan setiap orang yang percaya di tengah masyarakat. Meskipun sering tidak diperhatikan dan kurang diperhitungkan, namun hendaklah umat Tuhan senantiasa memberikan pengaruh yang positif. Sebagai garam dunia, kita terpanggil untuk menjalankan peranan melanggengkan norma-norma yang baik, menghindarkan dunia dari kerusakan, serta berbuat sesuatu untuk kebaikan, dan menolong orang lain untuk melakukan kebaikan. Orang Kristen yang kehidupannya tidak menjadi saksi Kristus yang baik dapat diibaratkan seperti garam yang telah menjadi tawar dan tidak berguna lagi. Kamu adalah terang dunia. Jangan biarkan cahayamu tersembunyi. Berkenaan dengan hal ini, Tuhan Yesus memberikan dua gambaran. Pertama, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mengapa? Karena cahaya-cahaya lampu-lampu kecil di malam hari yang banyak jumlahnya akan terlihat sinarnya dari kejauhan. Kedua, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Mengapa demikian? Supaya cahayanya dapat menerangi semua orang dalam rumah itu. Saudaraku yang terkasih, Injil Yohanes bab 8 ayat 12 menjelaskan lagi kepada kita, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi, sebagai murid-murid Kristus, pancarkanlah terang yang telah kita punyai dan terima dari Tuhan Yesus. Walaupun pelita kita kecil, namun cahaya terangnya tetap dibutuhkan di dunia yang gelap ini. Bersinarlah terus,
walaupun cahaya kita kecil, tetapi bila dipancarkan bersama-sama akan mendatangkan terang yang sangat berarti. Bersinarlah terus dengan sikap, tutur kata, dan perbuatan yang baik. Ingatlah sabda Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menjadi garam dan terang seperti yang dirindukan oleh Kristus, di mana sikap dan perbuatan kita dapat membersihkan, membumbui, menyucikan, dan menerangi sesama di sekeliling kita. Ya Bapa, ampunilah kami kalau selama ini kami sering terbawa arus. Kami tidak berani hidup dengan cara yang berbeda dari masyarakat kami. Kami tidak berani menjadi garam dan terang bagi dunia. Pada hari ini ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami ketekunan dalam mendengar serta mentaati firman-Mu, sehingga kami dengan bersemangat dapat menjadi garam dan terang dunia. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.